Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelas pengganti dari pertemuan ke-5 yang minggu lalu saya berhalangan hadir. Jadi kita kelas penggantinya dalam bentuk video pembelajaran. Nanti jika memang ada yang perlu dipertanyakan secara interaktif, kita bisa diskusi di minggu ke-6 ya. Oke, jadi ini video pembelajaran lanjutan dari minggu keempat. Minggu keempat kita udah membahas tentang analisis rasio ya. Nah, ini lanjut. Oke, ini jenis rasio. Minggu lalu kita udah bahas tentang rasio likuiditas, leverage, dan aktivitas. Minggu ini akan kita bahas rasio profitabilitas dan rasio penilaian atau market valuation ratio atau investor rasio. Oke, untuk yang pertama rasio profitabilitas. Nah, sebenarnya kita sebelum masuk ke rasio-rasio apa aja, nah ini adalah flowchart dari kaitan profitabilitas dalam sebuah perusahaan, gitu ya. Profitabilitas itu selalu diawali dari modal kan. Modal itu pemberian dana, ya, kegiatan pendanaan. Dana itu bisa dari mana aja. Kalau kita kemarin bahas ada dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, modal internal, modal eksternal, kan gitu. Terus kemudian dapatlah dana. Dana itu biasanya akan dibelikan menjadi aktiva atau aset. Bisa dalam bentuk rumah, bisa dalam bentuk kendaraan, mesin, terus kemudian bahan baku, dan lain sebagainya. Terus kemudian aktiva tersebut digunakan untuk operasional. Operasional dilakukan penjualan dapat laba atau keuntungan. Laba tersebut biasanya akan digunakan lagi untuk pendanaan lagi ya, untuk selanjutnya operasional tetap berjalan. Begitu seterusnya. Nah, dari situ perjalanan rasio profitabilitas kita akan menemukan kaitan-kaitannya ya. Jadi ada namanya rasio kinerja operasional, rasio pemanfaatan aktiva, dan rasio pengembalian investasi. Untuk rasio yang pertama dulu, rasio kinerja operasi, ini rasio yang biasanya kaitannya pada perlabaan ya dan penjualan. Terus kemudian ada rasio pemanfaatan aktiva. Jadi bagaimana efektivitas, efisiensi dari transformasi aktiva menjadi penjualan. Seberapa efektif ya. Itu ada rasio pemanfaatan aktiva. Terus ada rasio pengembalian investasi. Biasanya kaitannya itu akun-akun di antara laba sampai dana ya. Jadi kalian lihat di sini. Nah, ini ada 3 rasio subrasio dari profitabilitas. Nah, ini biasanya tumpang tindih juga sama rasio yang sebelumnya ya, rasio pemanfaatan aktiva kalau nggak salah. Ya, kurang lebih sama. Kita bisa next rasio profitabilitas. Dari segi pengertiannya, rasio profitabilitas adalah rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Oke, dalam menghasilkan laba, kita bisa ngitung dengan cara rasio profitabilitas ini. Nah, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki menggunakan rasio tadi pengelolaan aktiva, bagaimana beroperasi secara efisien, dan memberikan pengembalian return kepada investor. Maka dari itu tadi dibilang bahwa rasio profitabilitas bisa dipecah menjadi 3 kelompok rasio, yaitu rasio pemanfaatan aktiva, rasio kinerja operasi, dan rasio pengembalian investasi. Untuk subrasio pertama ada rasio pemanfaatan aktiva. Ini sebenarnya ada di rasio sebelumnya juga ya. Jadi dia ada tumpang tindih, tapi nggak apa-apa. Intinya memang berusaha cuma menjelaskan bahwa untuk menghasilkan profit itu ada beberapa aspek yang memang kita lihat gitu ya. Salah satunya adalah pemanfaatan aktiva. Bagaimana kita bisa mengukur kemampuan aset dalam menghasilkan laba gitu ya. Jadi rasio ini merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba melalui kegiatan operasionalnya seperti penjualan untuk perusahaan dagang.
Ini juga merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur efektivitas kegiatan operasi perusahaan. Efektivitas manfaatan aktiva dalam kegiatan operasi perusahaan ditentukan oleh jumlah penjualan yang dihasilkan melalui kegiatan operasi dan jumlah aktiva yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional yang bersangkutan. Jadi pembandingnya adalah jumlah penjualannya sama aset-asetnya. Nah, untuk rasio pemanfaatan aktiva itu sama dengan rasio aktivitas atau activity ratio yang ada di pertemuan minggu sebelumnya. Jadi karena tadi saya sudah bilang ada tumpang tindih, jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi saya nggak menjelaskan lagi untuk rasio aktivitas atau pemanfaatan aktiva. Kita langsung masuk ke sub rasio dari rasio profitabilitas. Ada namanya rasio kinerja operasi. Kalau rasio kinerja operasi adalah rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui pelaksanaan kegiatan operasi. Nah, ini merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur efisiensi kegiatan operasi perusahaan. Dengan cara membandingkan antara jumlah biaya yang dikeluarkan dengan jumlah penjualan yang dihasilkan. Jelas ya? Pada akhirnya, efisiensi operasi juga dapat diukur dari perbandingan antara jumlah laba yang dihasilkan melalui kegiatan operasi dan jumlah penjualan yang dihasilkan melalui kegiatan operasi yang bersangkutan. Jadi bisa dilihat dari dua cara. Yang pertama bandingin biaya sama penjualannya, yang kedua bandingin antara laba sama penjualannya. Beda ya, kalau laba itu adalah keuntungan, sedangkan penjualan itu masih hasil sangat kotor, hasil perkalian dari price atau harga dikali kuantitas yang terjual atau banyaknya barang yang terjual. Oke, terus kemudian rasionya apa aja gitu ya. Rasio kinerja operasi ada beberapa. Yang pertama ada gross profit margin atau GPM. Ya, atau margin laba kotor atau rasio laba kotor. Cara ngitungnya adalah membandingkan antara laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Ya. Laba kotor artinya laba yang belum dikurangi pajak, yang belum dikurangi bunga. Makin tinggi makin baik. Ya, kenapa? Karena ya makin tinggi artinya labanya makin banyak dibandingkan dengan penjualannya, yang artinya berarti biayanya dia itu cuma dikit, kebanyakan bisa masuk menjadi laba gitu ya. Nah, contoh di sini kalau hasilnya 0,41 artinya setiap 1 rupiah penjualan akan mampu memberikan laba kotor sebesar 0,41 rupiah gitu ya. Terus kemudian yang kedua operating profit margin. Ini semakin ketat lagi, yang dia gunakan adalah laba operasi atau earning before interest and tax. Dibagi dengan penjualan bersih. Sama juga semakin besar semakin bagus. Nah, ini bedanya apa ya? Berarti komponen-komponen dari labanya itu semakin bersih aja. Kalau yang laba kotor itu masih ada HPP-nya gitu kali ya. Tapi kalau yang EBIT itu yang benar-benar laba operasional, sudah dikurangi biaya operasional gitu. Terus next, net profit margin. Jelas ya, ini udah net, udah bersih. Berarti yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Makin ketat dari rasio sebelumnya. Semakin besar pasti indikasinya semakin bagus. Selanjutnya, cost to sales ratio. Yaitu dia membandingkan antara cost atau biaya dibandingkan dengan penjualan. Rumusnya adalah harga pokok penjualan, HPP, dibagi dengan penjualan bersih. Semakin besar, semakin buruk. Kenapa? Karena kalau semakin besar artinya harga pokoknya kebesaran atau biaya operasionalnya kebesaran atau cost-nya terlalu besar. Jadi semakin kecil cost to sales ratio berarti semakin bagus. Artinya cost-nya semakin kecil gitu ya. Terus kemudian next operating expense to sales ratio. Operating expense to sales ratio berarti dia fokus ke beban operasi ya. Expense itu beban atau biaya, operating berarti operasional. Jadi biaya operasi dibagi dengan penjualan bersih.
Sama kalau dia, intinya kalau biayanya di atas berarti semakin tinggi semakin gak bagus gitu ya, karena biayanya kebanyakan. General expense to sales ratio yang pakai adalah biaya-biaya umum. Mungkin biaya listrik, biaya apa itu masuk ke sini. Terus kemudian sales expense to sales ratio. Nah, ini adalah biaya-biaya yang terkait dengan penjualan. Jadi yang diambil cuma itu aja. Mungkin bisa aja sales biaya untuk promosi, biaya untuk sales promotion girl. Nah, itu mungkin bisa masuk ke sini dibagi dengan net sales. Jadi ini pembedanya adalah unsur-unsurnya aja gitu ya. Karena mungkin ada beberapa perusahaan yang sales expense-nya lebih besar daripada general expense-nya. Gitu ya. Jadi tergantung mau pakai yang mana. Pakai semuanya juga nggak apa-apa, semakin lengkap. Nah, ini adalah contoh dari rasio kinerja operasional. Kita bisa lihat di sini tahun 2011 yang di sebelah kanan dan 2012 di sebelah kiri. Kita bisa lihat kebanyakan terjadi peningkatan ya. Yang berubah adalah cost to sales rasionya menurun, yang artinya berarti semakin bagus, operatingnya semakin ini sama, earning before tax profit rasionya naik, non-operating expense to sales rasionya bertahan. Kita lihat analisisnya. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan operasi atau penjualan yang dilakukan tahun 2012 mengalami peningkatan. Dengan demikian, tahun 2012 perusahaan dapat dikatakan dapat beroperasi secara lebih efisien dibandingkan dengan tahun 2011. Peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba disebabkan oleh kemampuan perusahaan beroperasi secara lebih efisien pada tahun 2012. Ya, dan kurang lebih seperti itu ya, itu tadi kurang mendalam. Nanti kalau ada informasi yang lainnya, catatan keuangan yang lainnya mungkin bisa dianalisa lebih jauh. Selanjutnya rasio kembalian investasi atau return investasi. Ini adalah rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian atau return atau hasil atau imbalan kepada para pemberi dana atau investor. Atau kreditur. Kalau kreditur berarti yang ngutangin kita. Imbalan yang diberikan kepada investor berupa dividen dan imbalan yang diberikan kepada kreditur berupa bunga. Yang keduanya akan sangat berkaitan erat dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau memberikan return kepada para pemberi dana dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan dan jumlah dana yang ditanamkan oleh pemberi dana. Semakin banyak dana yang dimasukkan, maka dia akan mendapatkan imbalan yang semakin banyak. Oke, ini beberapa rasionya. Yang pertama, return on total asset. Dia membandingkan antara return atau laba dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Makin tinggi semakin baik. Artinya laba yang dihasilkan dari aset yang ditanam itu semakin besar. Kalau hasilnya 0,15 artinya setiap rupiah aset yang dimiliki akan menghasilkan laba sebesar 0,15 rupiah. Terus kemudian return on investment. Berarti dia rumusnya adalah laba bersih setelah pajak ditambah bunga dikali 1 kurangi pajak per total aktiva. Jadi dia membandingkannya menggunakan total aktiva. Total aktiva sama dengan total aset ya. Tapi di sini dia memperhitungkan laba bersih setelah pajak. Dia memperhitungkan bunga memperhitungkan bunga. Terus ini sama juga, semakin besar semakin bagus. Terus ada return on total equity. Return-nya dibandingkan dengan ekuitas. Berarti laba bersih setelah pajak dibagi dengan modal sendiri. Semakin besar semakin bagus, berarti laba yang didapatkan dari modal yang dia tanam itu semakin besar. Oke, ini contoh soalnya. Biasa kalau digampangin return on total asset, ROA dan ROI gitu ya. 2011 dengan 2012. Kita bisa secara kasar kita bisa lihat bahwa ini terjadi peningkatan semuanya ya.
Oke, ini adalah analisisnya. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba untuk memberikan imbalan kepada pemberi dana mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2011 ya. Ini terlalu simpel karena datanya emang nggak banyak. Terus kemudian rasio investor atau valuation. Ini sebenarnya ada mirip sama yang tadi, tapi ini data-datanya biasanya kebanyakan menggunakan data-data pasar atau data-data seperti harga saham, terus kemudian jumlah transaksi dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian atau return atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor. Jadi ini khusus investor, bukan kreditur lagi, tapi investor yang ada di pasar modal. Merupakan rasio yang bermanfaat bagi investor yang menanamkan di pasar saham, di pasar modal. Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan analisa kepada investor apakah saham yang ditanamkan itu, uang yang ditanamkan dalam bentuk saham itu menguntungkan atau enggak. Nah, keuntungan investasi saham itu dibagi dua. Yang pertama dari dividen dan capital gain. Capital gain itu didapatkan dari selisih harga jual dan harga beli. Ya, kalau belinya 10.000, kalian jual 15.000, berarti kalian ada capital gain, untung 5.000. Nah, kalau dividen adalah pemberian dari jika perusahaan memperoleh keuntungan, jadi dibagikan namanya dividen, bagi hasil gitu ya. Bukan bagi hasil sih, ya dividen ya. Terus kemudian biasanya dividen merupakan keuntungan investasi yang bersifat jangka panjang. Sedangkan capital gain sifatnya jangka pendek. Kenapa? Karena capital gain kan kita akan mendapatkannya kalau kita menjualnya, kalau enggak ya kita nggak akan dapat capital gain. Terus kemudian jenis rasio investor meliputi berikut ini ya, earning per share, price earning, dividend payout, dan banyak banget. Oke, salah satunya adalah earning per share. Earning per share rumusnya laba bersih dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Nanti ini biasanya ada di laporan keuangan ya, berapa banyak saham yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang dibeli oleh masyarakat umum. Kalau hasilnya 1,7 per lembar, artinya per lembar saham yang dimiliki itu setara akan memperoleh laba sebesar 1,7. Artinya semakin besar semakin bagus. Ini bisa dibaca. Jadi semakin besar nilai earning per share, itu indikasinya maka dividennya akan semakin besar juga gitu, karena kan dividen kan dibagikan kalau perusahaan memperoleh laba kan. Nah, jadi kalau EPS-nya besar ya berarti prospeknya lumayan bagus gitu. Tapi tentu lagi kita harus melihat juga comparannya, perbandingannya ya, perbandingan dengan perusahaan sejenis, perusahaan di industri yang sama, dan seterusnya. Selanjutnya ada price earning ratio. Jadi ini adalah rasio yang manfaatnya untuk mengukur besarnya kelipatan harga jual atau harga yang ada di pasar dari laba per lembar saham biasa yang dapat dihasilkan perusahaan. Rasio ini bermanfaat untuk memprediksi kemampuan dalam menghasilkan laba atau earning power di masa yang akan datang. Nah, rumusnya adalah kita membagikan antara harga pasar dibagikan dengan laba per lembar saham, ya. Nah, hasilnya, misal kalau hasilnya 29, berarti bila perusahaan membagikan seluruh earning per share-nya dalam bentuk dividen, maka dibutuhkan waktu 29 tahun. Yang artinya semakin besar itu semakin bagus gitu, berarti semakin terjamin gitu loh. Oke, selanjutnya adalah dividend payout ratio. Dividend payout ratio ini mengukur tingkat pengembalian atau return berdasarkan dari dividen. Nah, cara melihatnya adalah dengan membagikan dividen per lembar saham biasanya berapa dibagikan dengan laba per lembar saham biasa. Atau dividen per net income. Terus kemudian rasio ini bermanfaat untuk mengukur besarnya bagian dari laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen kepada setiap pemegang saham.
Terus rasio ini juga sangat penting untuk investor yang fokusnya jangka panjang. Ya, karena kalau investor yang fokusnya jangka panjang, dia akan lebih mementingkan dividen. Sedangkan kalau investasi yang fokusnya jangka pendek, dia akan memfokuskan pada harga saham yang fluktuatif setiap waktunya gitu ya. Terus kemudian ada percentage of earning retain atau persentasi laba ditahan ya. Rumusnya adalah laba bersih dikurangi semua dividen dibagi dengan laba bersih. Nah, rasio ini manfaatnya adalah untuk mengukur bagian laba yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Melainkan labanya itu tadi ditahan di dalam perusahaan untuk kepentingan pertumbuhan perusahaan. Jadi perusahaan itu punya untung ya, misal untungnya 10 miliar gitu. Nah, 10 miliar ini nggak dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen, tapi disimpan untuk melakukan operasional perusahaan atau untuk membiayai R&D perusahaan dan sebagainya. Nah, rasio ini penting bagi investor jangka pendek yang memang lebih berorientasi pada keuntungan investasi yang berupa capital gain. Jadi ibaratnya nih, kalau kinerja perusahaan semakin bagus, itu harga saham akan semakin bagus. Nah, kalau harga saham semakin bagus, nanti harapannya investor adalah dia bisa dapat capital gain yang besar. Oke. Terus kemudian price to book value ratio. Jadi ini membandingkan antara harga yang ada di pasar sekarang dengan harga buku atau harga awal dari saham tersebut. Ya, jadi rumusnya adalah harga pasar per lembar saham biasa dibagi dengan nilai buku per lembar saham biasa. Kelemahan dari rasio ini adalah dia lebih mencerminkan nilai historis daripada nilai sekarang. Jadi dia bandingin dengan nilai yang udah lama gitu ya, pertama kali dia terbit. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka nilai buku per lembar saham perlu untuk dibandingkan dengan harga pasar per lembar saham melalui rasio price to book value per share. Oke, ini adalah contoh dari perhitungan rasio investor. Di sini ada tahun 2011 dan tahun 2012 ya. Earning per share-nya naik ya. Terus kemudian price earning-nya turun. Percentage of return earning-nya naik. Dividen per share-nya naik. Dividen payout-nya turun. Dividen yield-nya sama. Book value per share turun dan price to book value per share naik. Kesimpulannya adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan imbalan kepada investor di pasar modal pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari lebih tingginya angka-angka rasio investor pada tahun 2012 dibanding tahun 2011. Jadi ini lebih langsung ke kesimpulan ya. Jadi disimpulkan, jadi dari hasil analisa yang tadi ya, mana yang semakin tinggi semakin bagus, mana yang semakin rendah semakin bagus. Nah, ini disimpulkan seperti itu. Tentu saja kalau analisa lebih mendalamnya itu akan lebih baik ya. Jadi kita bisa tahu mana yang paling berpengaruh, mana yang paling berperan dan sebagainya. Oke, sekian. Jadi ini adalah pertemuan untuk pengganti pertemuan kelima ya, pertemuan kelima. Terus mungkin masih ada yang perlu diskusikan, nanti kita diskusikan pada pertemuan ke-6. Mungkin ada yang masih bingung, nanti bisa ditanya-tanyain lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.